Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Puji nama Tuhan luar biasa semua ya hari ini ya. Haleluya. Hari ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu ingatlah perjalananmu. Saya yakin dan percaya bahwa saudara di tempat ini pasti punya yang namanya ingatan ya. Semuanya punya ingatan, semuanya punya perjalanan, dan kita tahu betul bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Mungkin di sini ada yang punya masa-masa sukacitanya, punya masa-masa di mana kesusahan yang begitu dahsyat yang membuat kita bercucuran air mata. Ada juga mungkin yang hari-hari ini merasa doanya kok lambat banget dijawab sama Tuhan, atau merasa doanya wah cepet banget dijawab sama Tuhan. Dan mungkin juga di tempat ini ada yang hidupnya rasanya seperti ada di dalam padang gurun, yaitu kering, melelahkan, tidak pasti, dan banyak hal lainnya yang mungkin jemaat Tuhan yang di tempat ini merasakan banyak sekali lika-liku kehidupan dalam dunia ini. Tapi jemaat Tuhan, hari ini kita juga mau belajar dari satu bangsa yang begitu besar, yaitu bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, yang mereka ini pernah melewati perjalanan yang panjang, yaitu 40 tahun. Mereka berjalan di padang gurun. Kita bisa melihat di padang gurun ini bagaimana Tuhan selalu setia. Kita bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan pada bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Dan ada juga proses-proses pembentukan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Begitu pula dengan kita, jemaat Tuhan, saudara-saudaraku. Di mana kadang mungkin kita bertanya, kenapa ya Tuhan izinin proses ini terjadi dalam hidup aku? Kenapa ya harus lewatin yang namanya padang gurun? Atau kenapa harus aku yang melewati banyak masalah? Saudaraku, kita akan baca satu ayat dalam Ulangan 8 ayat 2. Kita buka Ulangan 8 ayat yang kedua. Saya akan tunggu sampai semua membuka Alkitabnya. Ulangan 8 ayat yang kedua. Kita akan bacakan secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Dua, tiga. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi hari ini kita mau ingat seluruh perjalanan kita. Yang pertama, kita harus tahu apa yang harus kita ingat dalam perjalanan hidup kita. Jemaat Tuhan, yang pertama, kita harus ingat di dalam perjalananmu, Tuhan itu setia. Sama-sama kita katakan, di dalam perjalananku, Tuhan setia. Dua, tiga, di dalam perjalananku, Tuhan setia. Jemaat Tuhan, Ulangan 8 ayat 4 ini mengatakan Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun, pakaian tidak rusak dan kaki tidak bengkak. Sadarilah ketika 40 tahun ini, jemaat Tuhan, Tuhan itu tetap memelihara bangsa Israel. Mereka memang berada di tempat yang sulit. Wah, sulit banget itu. Kalau kita lihat bagaimana tempat itu pasti panas. Pasti ketika mereka berjalan ada debu. Ketika mereka berjalan kaki mereka juga pastinya akan lelah. Tapi lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun ini saudaraku. Pakaiannya tidak rusak. Kalau kita pikirkan, masa bisa selama 40 tahun pakaian tidak rusak? Gak mungkin. Bahkan kakinya tidak bengkak, saudaraku. Ini adalah bukti kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Dan ini adalah
hal yang harus kita pelajari hari ini. Bagaimana kesetiaan Tuhan ini selalu nyata, bahkan ketika kita di tempat yang rasanya tidak memungkinkan, rasanya sedang di padang gurun, rasanya sangat sulit sekali. Tapi saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan tetap setia. Kita lihat ayatnya, 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan seperti ini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, ini ayat yang sangat luar biasa, saudaraku. Kalau dikatakan, walaupun kita nggak setia, dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkali dirinya sendiri. Sadarilah, seperti bangsa Israel. Kita pun sama, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita juga dijaga oleh Tuhan, saudaraku. Tuhan setia dalam kehidupan kita. Kalau bangsa Israel pada zaman dulu, Tuhan bisa tolong mereka, Tuhan tetap setia, Tuhan bahkan menjagai bahkan dari hal kecil pakaian mereka, Tuhan jaga kaki mereka tidak bengkak. Sama seperti saat ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan pun punya natur yang sama yaitu setia. Dia tetap setia dalam kehidupanmu. Kalau kita melihat ke belakang, flashback ke belakang, kita melihat bagaimana rentetan hidup kita, saudaraku, bagaimana penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Itu membuktikan bagaimana kesetiaan Tuhan. Amin. Amin. Ingat yang pertama, ingatlah perjalananmu. Bahwa di dalam perjalananmu itu Tuhan begitu setianya. Tuhan sangat setia dalam kehidupan kita. Dimanapun situasi kita, dimanapun kita berada hari-hari ini, di fase apapun saudara berada hari-hari ini, ingatlah perjalananmu yang dahulu, Tuhan setia. Dan kalau dia dulu setia, sekarang pun dia setia. Yang kedua, jemaat Tuhan, yaitu di dalam perjalananmu Tuhan sertai. Amin. Dikatakan di sini di dalam Keluaran 13 ayat 21 merupakan bukti penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada waktu siang dalam tiang awan dan pada waktu malam dalam tiang api. Wow, ini adalah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa, saudaraku. Kita kalau misalkan lihat bagaimana penyertaan Tuhan demi penyertaan Tuhan yang di dalam kehidupan bangsa Israel ini saja, begitu luar biasanya Tuhan berikan mujizat, yaitu Tuhan berjalan dengan tiang awan dan tiang api. Ada lagunya, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang dan tiang api ketika malam hari. Tuhan sertai perjalanan kita. Tuhan mungkin gak berjanji, saudaraku, bahwa perjalanannya akan mudah. Tapi Tuhan berjanji apa? Tuhan akan sertai hidupmu. Tuhan akan bimbing hidupmu. Kalau misalkan kita mau lihat tiang awan dan tiang api ini nggak buat mereka kan langsung nih dari satu tempat langsung dibuat 1 hari sampai ke tanah perjanjian itu tidak. Tapi apa? Secara perlahan. Secara perlahan sampai mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Artinya Tuhan ada di situasi apapun hidupmu, Tuhan sertai. Kalau yang pertama tadi kita lihat bahwa Tuhan setia, kita juga bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa ini, saudaraku. Artinya apa? Padang gurun ini bukan tempat tanpa Tuhan. Justru padang gurun ini adalah tempat Tuhan paling nyata untuk menyertai hidup setiap kita yang ada di tempat ini. Kadang jemaat Tuhan, kita merasa dalam hidup kita ketika melewati padang gurun, dalam artian ada masa sulit, ada kecewa, ada takut, dan penuh pertanyaan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam perjalanan kita sebenarnya, ketika kita mengingat-ingat lagi, ketika kita balik ke belakang, saudaraku, kita akan melihat bagaimana
pernyataan tiang awan dan tiang api itu sebenarnya nyata dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Tuhan itu pimpin mereka dengan sangat luar biasa. Dan kita pun ada sampai hari ini karena pimpinan Tuhan. Karena ada tiang awan, tiang api dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Tuhan mencukupkan hidup kita dulu. Bagaimana Tuhan membuat mujizat demi mujizat. Dan kita harus ingat itu, jemaat Tuhan. Bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus ingat itu. Karena kita tahu pasti bahwa apapun kondisi hidup kita, bahkan ketika dalam padang gurun, bahkan dalam keadaan yang tidak enak, Tuhan, kita merasa mungkin Tuhan tidak ada, percayalah bahwa tempat yang kita rasa tidak ada Tuhan, justru tempat yang paling nyata penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan ingatlah itu, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam perjalananmu, Tuhan itu mendidik dan membentuk. Sekali lagi ya, di dalam perjalananmu, Tuhan itu mendidik dan membentuk. Jemaat Tuhan, saudaraku, tahukah kita bahwa Tuhan adalah Bapa yang sangat baik? Saya akan berikan satu ilustrasi buat kita sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, jemaat Tuhan. Saudaraku, tahukah kita bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan itu seperti Bapa. Seperti ilustrasi ini. Ada seorang Bapa. Dia memiliki seorang anak. Ketika anak ini masih bayi, saudaraku, dia digendong, dia tidak mungkin dibiarkan sendiri tanpa pengawasan orang tua, tidak mungkin ya seorang bayi. Bapak ini sangat mengasihi anaknya. Ketika dia masih bayi ya benar-benar dijaga. Tidak boleh sembarangan, bahkan mungkin kalau mau dicium orang lain pun pasti itu dijaga banget. Karena apa? Masih rentan bayi ini. Jadi benar-benar dijaga sekali. Tapi ya, ada masanya bapak ini ketika dia melihat anaknya semakin bertumbuh dewasa. Apa yang bapak ini lakukan kepada anaknya? Bapak ini akhirnya membiarkan dia berjalan. Membiarkan dia tergeletak. Membiarkan dia di lantai. Dan ketika dibiarkan di lantai, jemaat Tuhan, ternyata anak tersebut mulai bisa berjalan, mulai bisa merangkak ya. Dia pertama merangkak, habis itu dia bisa berdiri, habis itu dia bisa berjalan. Dan setelah itu, ketika dia terjatuh, bapaknya ini enggak langsung mengangkat dia ternyata, saudaraku. Aneh ya, kenapa enggak langsung diangkat? Apakah dia adalah bapak yang jahat? Apakah dia bapak yang tidak memperhatikan anaknya? Apakah dia bapak yang sangat kejam sehingga ketika anaknya terjatuh, dia tidak langsung angkat, tapi dia biarkan. Dan ketika dia biarkan, jemaat Tuhan, anak itu akhirnya bisa berdiri lagi. Walaupun dia mungkin sambil menangis ya, dia sambil menangis, tapi dia bisa akhirnya berjalan. Dan setelah itu bergulir waktu, akhirnya dia bisa berjalan, dia bisa berlari, dan perkembangannya baik sekali. Dan bapak ini ketika melihat anaknya sampai detik hari ini pun, ketika dia melihat anaknya, dia tetap memperhatikan anaknya. Dan dia tetap biarkan anaknya berjalan. Bahkan ketika terjatuh pun, bapaknya mungkin terlihat tidak menolongnya. Tetapi bapaknya memperhatikan. Bapaknya tahu batasan di mana. Sama seperti kita, jemaat Tuhan. Bapak kita pun sama. Di dalam perjalanan, seorang anak tadi yang saya ceritakan, itu adalah kita. Kita punya fase di mana kita itu adalah seorang bayi. Kita menjadi balita, kita menjadi remaja, kita menjadi dewasa. Dan perlakuan dari orang tua kita pasti akan berbeda. Betul ya saudaraku ya? Pasti akan berbeda. Kenapa? Karena memang ada waktunya. Karena memang kita harus dididik, kita harus dibentuk. Dan dengan proses itu, kita akhirnya bisa
menjadi pribadi yang kuat. Dibiarkan jatuh, kenapa? Karena supaya dia bisa jadi pribadi yang kuat. Dia bisa tahu bagaimana caranya berdiri. Sama Bapa kita yang di sorga, seperti poin yang ketiga. Di dalam perjalanan kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan itu selalu mendidik dan membentuk kita. Makanya kita bisa menjadi seperti saat ini. Bagaimana kita meresponi didikan Tuhan dalam kehidupan kita, begitulah kita terbentuk. Makanya Ulangan 8 ayat 2b dikatakan apa? Merendahkan hatimu dan apa? Mencobai engkau. Ingat, Tuhan mengizinkan cobaan itu datang dalam kehidupan kita. Bukan karena dia Bapa yang jahat, tapi karena dia Bapa yang baik. Dia mau kita semua yang ada di tempat ini itu bisa berdiri dengan kakinya kita. Kita bisa berlari, kita bisa merasakan bagaimana proses pembentukan itu. Sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang berintegritas dan memiliki hidup yang sangat baik di hadapan Tuhan. Mungkin gak gampang, saudaraku. Gak gampang. Mungkin seorang anak bisa bilang bapaknya jahat ketika bapaknya diam aja. Tapi sebenarnya kita mengerti bahwa ketika anak tersebut jatuh, itu supaya dia bisa merasakan sakit dan dia bisa bangkit kembali. Ingat, Tuhan itu pakai padang gurun. Artinya apa? Tuhan pakai situasi yang mungkin rasanya tidak enak untuk tempat pembentukan. Tuhan pengen bangsa Israel belajar taat, rendah hati, dan bergantung kepadanya. Artinya apa? Proses hidup kita ini, saudaraku, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk hati yang taat. Kadang kita nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan, tetapi melalui semuanya itu Tuhan sedang mendewasakan karakter kita, iman kita, dan kedewasaan rohani kita. Makanya dari awal saya katakan, seorang bapak yang baik akan membentuk anaknya, akan membiarkan anaknya, tetapi tetap dijaga. Supaya kita tetap bergantung juga sama Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita nggak bisa lewati ini semua dengan sendiri, dengan kekuatan kita, kita nggak bisa. Kita butuh namanya pengawasan dari Tuhan, kita butuh namanya didikan dari Tuhan, supaya apa? Membentuk kita, supaya kita punya hati yang taat, dan supaya kita semakin hari, kita semakin melewati banyak proses itu, dan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu ada maksud dan tujuannya. Tentunya Tuhan ingin kita punya hati yang taat dalam proses hidup kita. Even kita sedang dihancurkan rasanya, itu adalah cara Tuhan supaya kita bisa terbangun kembali menjadi pribadi yang taat. Jadi jangan pernah bilang Tuhan jahat ketika Tuhan izinkan proses itu, tapi itu adalah kebaikan yang Tuhan berikan supaya kita menjadi pribadi yang taat dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ingat, Ulangan 8 ayat 5 dikatakan apa? Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti apa seorang mengajari anaknya. Bertobatlah kita. Karena Tuhan di dalam perjalanan hidup kita selalu mengajari kita, saudaraku, itu seperti seorang bapa mengajari anaknya. Kita harus menyadari ini. Ada 3 poin. Ingat tadi yang pertama, bagaimana kita mengingat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Coba kita pikirkan bagaimana dari hari ke hari Tuhan memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan yang kedua adalah ingatlah perjalananmu, ketika di dalam perjalananmu itu bagaimana Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, Tuhan hadir dan Tuhan nyata di situ. Kita harus ingat itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengingat didikan Tuhan, proses hidup kita, teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti, kita insaf.
dan kita memiliki karakter yang baik. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kita harus menyadari ketiga hal ini. Ingat bahwa padang gurun bukan tempat pembuangan, tapi padang gurun adalah ruang pendidikan. Wow, ini keren sekali, jemaat Tuhan, saudaraku. Padang gurun itu bukan tempat pembuangan, tetapi padang gurun itu adalah ruang pendidikan untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Jangan berpikir ketika kita di padang gurun, itu adalah tempat pembuangan, tempat kekejaman Tuhan. Salah besar. Padang gurun adalah tempat pendidikan yang Tuhan sediakan untuk kita anak-anaknya. Ingat ilustrasi tadi yang saya jabarkan panjang lebar jemaat Tuhan. Bahwa Tuhan mungkin izinkan padang gurun itu terjadi dalam kehidupanmu. Itu bukan bukti kekejaman Tuhan, tapi itu adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu bukti pendidikan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Jadi ingat perjalananmu sampai detik hari ini. Ketika nanti engkau berjalan lagi dan engkau menemukan padang gurun lagi, ingatlah itu tempat pendidikan untukmu. Ingatlah bahwa itu adalah tempat kasih sayang untukmu. Sekali lagi saya katakan padang gurun bukan tempat pembuangan, tetapi padang gurun adalah ruang pendidikan. Amin. Haleluya. Jadi kenapa, saudaraku, kita harus ingat perjalanan hidup kita. Kenapa kita harus mengingat perjalanan hidup kita yang tadi tiga? Kenapa kita harus mengingat kesetiaan Tuhan? Mengapa kita juga harus ingat bagaimana Tuhan itu menyertai kita? Dan bagaimana yang ketiga itu kita harus mengingat bagaimana Tuhan menegur kita, mendidik kita, membentuk kita. Kenapa? Alasannya simple sebenarnya, saudaraku. Kalau saudaraku baca dalam Ulangan 8, kita lihat perikopnya. Kalau kita lihat perikopnya, di situ perikopnya bilang gini, bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Kenapa kita harus ingat? Agar kita punya rasa syukur, saudaraku. Dan kita bisa merasakan kesetiaan Allah yang gak pernah gagal sama sekali. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal sama sekali. Dan ingat, setiap perjalanan dalam kehidupan kita ini selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang membawa kepada masa depan yang penuh harap. Jadi kenapa kita harus ingat, 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 dan ingat, saudaraku, supaya kita punya rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa ngerasain kebaikan Tuhan. Ingat loh bagaimana kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya tahu bahwa mungkin ada di tempat ini yang sudah mulai mengalami padang gurun, mulai jenuh, mulai capek ikut Tuhan, mulai frustasi dengan kehidupannya, mulai merasa bahwa Tuhan itu udah nggak hadir dalam kehidupannya. Tapi hari ini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu mau kita ingat perjalanan demi perjalanan dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki rasa syukur di dalam kehidupan kita, dan kita tahu apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sadarilah jemaat Tuhan, bahwa hidup kita ini haruslah kita fokuskan sama Tuhan. Kalau udah mulai capek, udah mulai jenuh, udah mulai khawatir, balik lagi. Kita ingat lagi, oh iya ya, Tuhan pernah tolong. Kalau Tuhan dulu tolong, sekarang juga Tuhan tolong. Kalau dulu Tuhan setia, sekarang juga Tuhan setia. Kalau dulu Tuhan bisa mencukupkan, sekarang juga Tuhan bisa mencukupkan hidupmu. Tuhan punya rencana yang indah untuk hidupmu, jemaat Tuhan. Tidak ada satupun dari antara kita di dalam perjalanan hidup kita ini, itu Tuhan buat hanya untuk iseng-iseng aja. Tuhan buat hanya untuk mengisi hiburan, Tuhan tidak. Karena kita di dunia ini, kita diciptakan untuk punya masa depan yang penuh harapan. Bukan cuma untuk saya, bukan cuma untuk mungkin hamba-hamba Tuhan di tempat ini, tapi untuk kita semua. Kita harus ingat itu dalam kehidupan kita.
Ingatlah bagaimana kesetiaannya, penyertaannya, dan ingat bagaimana pembentukannya. Dan mungkin hari-hari ini kita juga sedang mengalami pembentukan Tuhan. Kita hari-hari ini mengalami bagaimana masalah demi masalah yang ada, pergumulan demi pergumulan yang ada. Sekali lagi saya mau katakan, ingatlah bagaimana perjalananmu, ingatlah bagaimana kesetiaan Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin, oh tapi saya nggak punya kayaknya perjalanan yang spektakuler. Gitu ya, mungkin ya cuma Tuhan ada yang ngomong gitu. Ada juga yang bilang, oh tapi saya nggak punya tuh mujizat yang kayaknya keren banget di hidup saya. Kayaknya saya nggak punya deh. Sekarang saya mau katakan, saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita itu, adalah Tuhan yang sama, yang bisa kerjakan hal yang sama saat ini juga. Amin. Baca Alkitabmu. Lihat bagaimana perbuatan Tuhan. Itu makanya kenapa Ulangan 8 ayat 2 bilang apa? Ingat semua perjalananmu. Kalau memang engkau merasa hidupmu kok kayaknya tidak ada apa-apanya. Tapi saya yakin percaya nafas kehidupan kita pun adalah bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau misalkan kita, wah tapi kan gak ada yang spektakuler, ayo baca Alkitab. Ingat, dalam perjalanan membaca Alkitab itu adalah perjalananmu juga. Ketika engkau baca Alkitab, saudaraku, percayalah itu adalah perjalananmu juga. Makanya kenapa kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita bisa mengingat bagaimana kebaikan Tuhan. Bagaimana pernyataan Tuhan. Bagaimana kehebatan Tuhan di masa lalu. Dan dia juga bisa ngelakuin hal yang sama sekarang juga. Kalau dulu dia bisa sembuhkan orang yang sakit, sekarang dia juga bisa sembuhkan engkau. Kalau dulu dia bisa membuat banyak sekali mujizat, hari ini pun dia bisa membuat mujizat demi mujizat dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Jemaat Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Yang terakhir, ingatlah perjalananmu. Kalau Tuhan setia kemarin, dia setia juga hari ini. Katakan amin. Kalau Tuhan sertai dulu, dia sertai sekarang. Katakan amin. Kalau Tuhan membentukmu, itu karena dia mengasihimu. Katakan amin. Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Ingat sekali lagi, bersyukurlah. Saudaraku, mungkin firman Tuhan ini sangat singkat. Tapi saya mau ingatkan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Setiap proses dalam kehidupan, setiap langkah yang engkau ambil, dari langkah ke langkah, andalkan Tuhan. Bawa Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dan jangan pernah melupakan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Karena ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita merasa itu hal yang sangat sulit sekalipun. Ingatlah betul bahwa kalau dulu dia setia, sekarang dia setia. Ayo, saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan juga tidak mau kita tidak mengandalkan dia. Yang dia mau apa sekarang? Yang dia mau kita berjalan bersama dia, kita andalkan dia. Apa-apa ayo bilang Tuhan ini arahnya kemana? Tuhan ini jalannya kemana? Tuhan aku harus ambil keputusan apa? Tuhan mau supaya kita andalkan dia. Tuhan mau supaya dalam perjalanan hidup kita yang singkat ini, mau supaya kita bawa nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat lagi, ingat, 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 dan ingat. Bagaimana hidupmu? Mungkin hidupmu selama ini, jemaat Tuhan. Mungkin jemaatmu selama ini. Mungkin jemaat Tuhan selama ini merasa bahwa, oh, di dalam kehidupan saya ternyata tidak mengandalkan Tuhan. Saya ternyata tidak memakai Tuhan dalam kehidupan saya. Mulai detik ini, berkomitmenlah engkau bawa Tuhan dalam setiap hidupmu. Berkomitmenlah engkau dalam kehidupanmu supaya engkau membawa nama Tuhan dalam proses demi proses. Yang dulu biarlah berlalu, tapi tetap ingat
bahwa dari dulu sampai sekarang Tuhan selalu setia dalam kehidupanmu dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Ingat, terakhir, apapun yang hari-hari ini engkau jalani dan engkau sedang kerjakan, taruh Tuhan di dalam hidupmu dan nyatakan bagaimana kebesaran dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan nyatakanlah bagaimana perjalanan hidupnya di dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhan, bersama orang banyak. Dan Tuhan Yesus akan menyertai engkau, membimbing engkau, dan menjagai setiap langkah demi langkahmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.